tahun, saat Belanda pertama kali memuntahkan meriam ke daratan Aceh. Perang yang dilakoninya kelak memiliki skenario yang berbeda dari kebanyakan pejuang Aceh. Umar kecil dikenal bengal. Ia kerap ditemukan sedang beradu jotos dengan segerombol bocah di sudut kampung. Karena unggul di antara anak-anak yang lain, Umar pun dipilih menjadi pemimpin kelompok. Ia tidak gentar menghadapi keroyokan teman-teman, dan bahkan ia sendiri berani menghadapi mereka. Keberanian yang kelewat batas ini, hanya pada mulanya saja mencemaskan orang tuanya. Kemudian mereka terpaksa membiarkan Umar, karena dilarang pun tidak dihiraukan. Bocah tengil itu lepas dari pingitan orang tuanya sejak umur 10 tahun. Ia bersama teman-temannya memutuskan melanglang buana dari satu tempat ke tempat lain, dari satu rimba ke rimba lain. Umar tidak bersedia mengikuti pendidikan seperti anak-anak lainnya, karena pengalaman hidup adalah sekolah bagi Umar, dan pengalaman adalah guru yang paling berharga baginya dalam hidup. Sifat Umar yang pembangkang, mulai berubah ketika usianya menginjak remaja. Perubahan terlihat dari sikapnya yang mulai menghargai orang lain, serta bergaul dengan siapapun tanpa membeda-bedakan kasta. Pada masa itu, banyak suku Minangkabau merantau dan membentuk koloni di Aceh. Agama menjadi salah satu faktor, mengapa orang-orang dari Sumatera Barat mudah diterima di Aceh. Umar mempersunting putri seorang hulu balang pada umur 20 tahun, dan mendapat gelar Tauku, setelah menikahi anak seorang Panglima Sagi. Namun, namanya tidak disandingkan dengan Cut Nyak Dien, istri ketiga, sekaligus tandemnya. Cut Nyak Dien sebenarnya anak dari Nanta Setia, saudara kandung Ahmad Mahmud, ayah dari Teuku Umar. Namun, Teuku Umar dan Cut Nyak Dien belum pernah bertemu sama sekali di waktu kecil. Mereka hanya mengenal nama masing-masing. Seorang sahabat menggambarkan, pertemuan keduanya berlangsung dalam situasi di mana Cut Nyak Dien tengah berkabung. Teuku Ibrahim Lamnga, suami Cut Nyak Dien, tewas dalam sebuah pertempuran di Gletarum. Sejumlah narasi menyebut Cut Nyak Dien dipersunting oleh Teuku Ibrahim Lamnga saat dirinya berusia 12 tahun. Berarti, Cut Nyak Dien sudah menjalani bahtera perkawinan lebih dahulu ketimbang Teuku Umar. Pertemuannya dengan Teuku Umar memberikan harapan, di mana Cut Nyak Dien mempunyai perasaan kagum terhadap Teuku Umar yang berbadan tinggi semampai. Lama-kelamaan, harapan Cut Nyak Dien berubah menjadi perasaan yang lain. Jauh di dalam hatinya, ia mulai menaruh hati terhadap Teuku Umar. Sosok Cut Nyak Dien digambarkan sebagai perempuan tegas berparas jelita. Namun, jiwa perang sabil yang melekat pada diri Cut Nyak Dien inilah yang bikin Teuku Umar kagum. Pernikahan Teuku Umar dengan Cut Nyak Dien digelar di Montasik, dihadiri pembesar serta rakyat dari berbagai penjuru. Duet sejoli pejuang ini telah memberi secercah harapan bagi perjuangan di Aceh. Seiring berjalannya waktu, Teuku Umar masuk dalam daftar pejuang yang paling diincar Belanda. Saking bencinya, Belanda bahkan memporak-porandakan setiap kampung yang pernah dilewati Teuku Umar. Setelah melewati berbagai pertempuran, Teuku Umar syahid dalam sebuah gempuran. Cut Nyak Dien sempat melanjutkan estafet perjuangan Teuku Umar. Ia ditangkap 7 tahun setelah kematian suaminya. Cut Nyak Dien meninggal dalam pengasingan di Jawa Barat. Kisah cinta keduanya lebih dari sekedar dua makam yang terpisah ribuan kilometer. Dikutip dari situs resmi Provinsi Aceh, Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh 1848 dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar. Sahabat-sahabat sekalian, inilah kisah singkat, cinta pejuang Aceh sang patriotisme, Teuku Umar dan Cut Nyak Dien sampai akhir hayat. Wassalamualaikum.